bisa duduk sesuai masing-masing. Untuk senternya jangan dimainkan dulu ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, sebelumnya selamat pagi anak-anak. Semangat, selamat pagi anak-anak. Ini belajar bersama Pak Temon. Jadi hari ini kita akan belajar materi IPAS, yaitu ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, bisa dilihat di layar bahwa hari ini kita akan mempelajari sifat-sifat cahaya. Sebelum memulai pembelajaran, teman-teman punya pertanyaan. Bagaimana jika ruangan ini gak ada bagian ini ya? Ada. Semisal kalau di sini ada bagian, kita tutup, apa jadinya? Bulan. Kalau kita buka, nah, itu karena apa? Karena adanya cahaya. Cahaya dari mana? Dari cahaya matahari. Nah, hari ini kita akan belajar IPAS, sifat-sifat cahaya. Nanti kalian akan praktikum untuk menemukan sifat-sifat cahaya. Kalian sudah bawa senter? Setelah kalian melakukan praktikum, kalian harapannya bisa menyebutkan sifat-sifat cahaya dengan benar. Sebelum itu Pak Temon punya lagu. Kalian tahu lagunya? Abang tukang bakso, tahu enggak? Tahu, lihat di layar. Tapi liriknya diganti menjadi sifat-sifat cahaya. Oh, bisa didengarkan ya. Sambil pandangannya ke depan. Ada 6 macam sifat cahaya. 1 orang batu, 2 dipantulkan, 3 bisa tembus benda-benda yang bening, 4 dibiasa, 5 diuraikan menjadi pelangi. Jika kena benda membentuk bayangan, itu sifat keenam. Itulah kawan sifat-sifat cahaya yang ada di keseharian kita. Jangan lupa syukur pada pencipta, Tuhan kita yang maha kuasa. Oke, dari lagu yang kalian nyanyikan, ada berapa sifat cahaya? Nah, ada 6. Maka dari itu Bapak bagi kalian menjadi 6 kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok sifat yang pertama yaitu merambat lurus. Yang kedua dapat dipantulkan. Yang ketiga menembus benda bening. Yang keempat cahaya dapat dibiaskan. Yang kelima cahaya dapat diuraikan, dapat dibiaskan. Dan yang terakhir ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Ya, Bapak sudah bagi kalian
alat-alatnya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Silakan kalian cari caranya bagaimana cahaya itu bisa merambat lurus. Yang kedua, cahaya bisa dipantulkan. Silahkan kalian pikir kok bapak dari kacamnya kok bisa dipantulkan. Yang ketiga, cahaya menembus benda bening. Silahkan kalian pikir bagaimana cahaya itu bisa menembus benda bening. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Bagaimana caranya kok cahaya bisa dibiaskan? Yang kelima, cahaya bisa diuraikan. Yang terakhir, membentuk bayangan. Tapi sebelum itu Bapak bagikan lembar kerjanya ya. Diisi sesuai pembagiannya terlebih dahulu. Yang dapat 1 silahkan dikerjakan nomor 1. Yang nomor 2 dikerjakan nomor 2. Nomor 3, nomor 4 dan nomor 5. Sudah? 2 menit lagi ya, ayo. Ini kalau di luar lurus. Tapi kalau di dalam air simsalabim jadi apa? Jadi apa? Ya, seperti kelihatan patah atau bengkok. Ya itu aja. Jika benda dimasukkan ke air, maka akan terlihat seperti bengkok atau patah. Oh, yang sudah bisa dikoreksi lagi, dilengkapi yang belum. Sudah? Ya, sekarang kita presentasikan hasil pekerjaan kalian. Ayo duduk dulu di kursinya masing-masing. Tepuk 1. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 4. Lupa ya? Tepuk 4, tepuk 4, tepuk 4. Itu 5. Coba tepuk 5, tepuk 5. Tepuk 5 2 kali. Oke, sekarang kita 2 kali aja. Sekarang kita presentasi ya. Nanti yang angkanya muncul, silakan satu kelompok maju ke depan. Satu kelompok maju ke depan ya. Dibacakan hasil percobaannya. Mana yang akan maju ke depan? Kelompok 6, kelompoknya Ihsan. Ayo silakan maju ke depan satu kelompok. Berikan tepuk tangan. Sekarang kelompok selanjutnya. Presentasi nomor
4 sampai ke 6. Oh, siapa yang beruntung kelompok selanjutnya? Ayo kelompok 1 maju ke depan. Ya. Yo, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 1. Oke, kalian tadi sudah percobaan sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya tadi ada berapa? Ada sifat yang pertama, sifatnya apa? Merambat lurus. Yang kedua, dapat dipantulkan. Yang ketiga, menembus benda bening. Yang keempat, dapat dibiaskan. Yang kelima, yang terakhir, akan terbentuk bayangan. Nah, yuk kita ulas singkat saja yang cahaya merambat lurus tadi. Cahaya itu merambat lurus, bisa dibelokkan enggak? Enggak kan? Bisanya dipantulkan lewat cermin. Jadi sifat cahaya, kalian punya senter, kalian sorot ke depan itu akan lurus ke depan. Selanjutnya sifat yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Medianya lewat apa yang dipantulkan? Apa? Pakai senter. Kemudian ini apa? Cermin, ya. Cermin. Kalau kaca itu tembus pandang seperti jendela ini. Kalau cermin itu sifatnya bisa memantulkan. Jadi sifat yang kedua itu cahaya bisa dipantulkan lewat cermin. Contoh dalam sehari-hari, contohnya apa? Ya, bercermin, ngaca setiap pagi kamu dandan itu pakai cermin. Yang kedua, kalau naik motor. Naik motor itu ada apa? Ada apa? Ada spion. Cahaya itu bisa dipantulkan lewat spion. Kalau lihat belakang kan pasti lihat spion. Itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, menembus benda bening. Contoh dalam kehidupan sehari-hari apa? Cahaya menembus benda bening. Di ruangan ini aja, yang menembus benda bening apa? Kaca, ya. Jadi cahaya matahari itu menembus kaca sehingga ruangan ini menjadi terang, ya. Selanjutnya cahaya dapat dibiaskan. Seperti tadi kalian eksperimen menggunakan air dan juga pensil. Bahwasanya kalau pensil dimasukkan ke air itu terlihat bengkok atau patah. Kemudian cahaya dapat diuraikan. Cahaya itu warnanya apa? Putih. Lewat senter kalian tadi cahayanya warnanya putih, terus disorotkan ke media seperti kaset tadi. Jadinya terurai menjadi warna apa? Pelangi. Jadi banyak warna. Kemudian yang terakhir, kalau cahaya dihalangi itu membentuk bayangan. Kalau kalian berjalan di bawah teriknya matahari, pasti ada bayangannya. Ya, itu tadi 6 sifat cahaya. Nah, untuk mengingatkan lagi, kita nyanyi 1 kali lagi ya. Biar kalian hafal sifat-sifatnya. Kalian bisa lihat ke depan kalau tidak hafal lagunya.
Ada 6 macam sifatnya cahaya, 1 berangkat lurus, 3 dipantulkan, 3 bisa tembus yang bening, 4 dibiaskan, 5 diuraikan menjadi pelangi. Jika kena benda membentuk bayangan, itu sifat keenam. Itulah kawan sifat-sifat cahaya yang ada di keseharian kita. Jangan lupa syukur pada Pencipta, Tuhan kita yang Maha Kuasa. Nah, itu tadi pembelajaran mengenai sifat-sifat cahaya. Lirik yang terakhir, jangan lupa kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita dikaruniai matahari sepanjang tahun. Bayangkan jika di belahan bumi lain, misalnya di kutub utara, ada yang tahu Norwegia? Kemarin nonton Piala Dunia, siapa? Haaland. Nah, di Haaland sana itu mataharinya cuma sebentar, jadinya apa? Dingin, musim salju. Beruntunglah kita di Indonesia yang setiap tahunnya ada cahaya matahari. Kita patut bersyukur ya. Itu tadi sifat-sifat cahaya. Setelah ini silahkan kalian kerjakan soal evaluasi ini. Minta tolong Hanif dibagikan ya. Nah, tolong kamu bagi yang sana. Ya. 1, 2. Yang belum siapa? Pak teman akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugu 1, S2. Oke, terima kasih. Tadi barang-barangnya bisa minta tolong dikumpulkan.